Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Bagaimana kabarnya teman-teman hebat yang saat ini sedang di rumah menyaksikan Sinau Nangoma bareng JTV. Ada Kak Pinky yang menemani teman-teman dan tentunya Kak Pinky nggak sendiri ya teman-teman, karena Kak Pinky akan bersama dengan salah satu pengajar kita pada kesempatan kali ini. Nah, ada beberapa hal yang Kak Pinky mau ingatkan kalau di Sinau Nangoma bareng JTV, teman-teman selain bisa mengikuti materi pelajaran yang akan disampaikan oleh pengajar kita dengan cara yang seru pastinya, teman-teman nanti juga akan dikasih challenge nih. Nah, kasih lihat ya kalau teman-teman itu memang memahami, nanti bisa langsung ikut WA atau SMS. Boleh pinjam handphonenya papa mama, tapi tentu saja tetap didampingi. Atau kalau punya handphone sendiri, nanti bisa langsung mengirimkan via WA. Nomornya di mana sih Kak Pinky? Nah, Kak Pinky langsung kasih ceng. Ini dia nih nomornya. Ada di 082 330 899 899. Boleh disimpan dari sekarang teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau mempersiapkan. Oh, nanti kalau mau WA bisa langsung di nomor ini. Bisa juga salam-salam atau bertanya langsung sama pengajar kita. Baik, untuk hari ini kita ada di hari Selasa ya. Kalau hari Selasa itu berarti untuk pelajar di kelas berapa ya? Yang pasti duduk di SMP. Tapi kelas berapanya nanti akan dijelaskan langsung sama pengajar kita. Beliau adalah pengajar dari SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Namanya adalah Ustazah Elisha Ayu Maulida SPD, biasa disapa dengan Ustazah Elisha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi Kak. Sehat? Sehat. Aduh, alhamdulillah. Ini ustazahnya masih muda, cantik lagi, pasti murid-muridnya senang menyaksikan di rumah. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai mata pelajaran apa? Hari ini kita akan membahas mata pelajaran matematika, khususnya teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Ya, teorema Dan Pitagoras. ini diperuntukkan untuk pelajar kelas 8, kelas 2 SMP. kelas 8 atau kelas 2 SMP. Tapi tidak menutup kemungkinan ya buat yang masih duduk di kelas 1, Kelas betul 1, ya. Atau mungkin yang di atasnya kelas 2, kelas 2, kelas 3. bisa mereview atau bisa belajar. Bisa belajar. Jadi tentunya meskipun belajar di rumah aja tetap seru. Betul seru, begitu ya pasti, Us ya. Baik, pasti kalau tetap begitu seru. sebelum kita mulai, silahkan Ustazah Elisha untuk menyapa terlebih dahulu murid-muridnya atau mungkin seluruh siswa-siswi SMP yang ada di seluruh Indonesia. Silahkan. Oke. Selamat pagi semuanya, selamat pagi siswa SMP di seluruh Indonesia. Pagi ini kita akan belajar teorema Pitagoras. Udah siap? Udah semangat ya semuanya ya? Pasti semangat semuanya. Jangan lupa disiapkan untuk alat tulisnya ya Us ya. Ya. Alat tulisnya, buku tulisnya. Jadi nanti pada saat kita praktek bersama teman-teman bisa mengikuti. Kita akan langsung untuk masuk ke materi. Tapi sebelumnya boleh kasih tahu dulu nggak Us? Sebetulnya kenapa sih kita itu harus belajar materi ini? Keuntungannya buat kita apa? Sebenarnya khususnya untuk teorema Pitagoras ini manfaatnya banyak, terutama di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti di sini ya, di gambar ini ada gambar tangga di rumah, terus ada atap rumah. Ini juga menggunakan teorema Pitagoras. Gitu. Jadi sebenarnya teorema Pitagoras ini kalau kita pelajari, kita bisa mengenal lebih dekat mengenai tangga di rumah, atap yang ada di rumah kita. Gitu. Proses pembangunannya itu menggunakan teorema Pitagoras. Baik, kalau begitu silakan Us langsung disampaikan materinya. Yuk kita saksikan bersama-sama. So aja ya. Next slide. Next slide. Next slide. Kita lanjutkan. Nah, bunyi teorema Pitagoras yaitu pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar segitiga. Nah, ada gambar segitiga. Yang A ini B, sisi yang terpanjang itu C atau sisi miring, disebutnya sisi miring ya. Nah, untuk rumusnya berdasarkan bunyi teorema Pitagoras, rumusnya adalah C pangkat 2 atau C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Baik, teman-teman sekarang bisa menyaksikan lebih jelas ada di layar televisinya. Jadi bisa diulang lagi dengan teorema, maka hubungan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku dapat ditulis ulang lagi Us. Jadi dengan teorema tersebut maka hubungan sisi-sisi dalam segitiga siku-siku dapat ditulis
C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini rumus utamanya dari gitu. teorema Pitagoras. Ya, dari teorema Pitagoras. Kalau dimisalkan sisi-sisi segitiganya itu A, B, dan C gitu. Nanti kalau misalnya perumpamaan untuk setiap sisinya simbolnya bukan A, B, C, tinggal mengikuti. Diganti PQR ya berarti nanti rumusnya beda lagi, pakai PQR bukan ABC gitu. Jadi sebenarnya tulisan A, B, C ini bisa dirubah-rubah. Bisa ya? dirubah-rubah. Yang kita harus pahami adalah pada segitiga siku-siku kuadrat sisi terpanjang adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Oh, baik. Oke, Gitu. mudah-mudahan teman-teman sudah memahami. Kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Next slide. Nah, untuk karakteristik segitiga siku-siku itu ada 3. Ada segitiga siku-siku, segitiga lancip, sama segitiga tumpul. Yang pertama, segitiga siku-siku. Apabila kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Yang kedua, apabila kuadrat sisi miring kurang dari jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Dan yang ketiga, apabila kuadrat sisi miring lebih besar jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Jadi ada 3 karakteristik suatu segitiga. Gitu. Baik. Kadang-kadang mungkin kalau misalnya nanti bisa digambarkan, boleh ya Us ya? Boleh. Kadang-kadang kita lebih mudah mencerna kalau melihat secara langsung seperti apa. Apa diterangkan di papan tulis ya? Silakan Us. Nah, jadi biar teman-teman bisa lebih memahami, maka Ustazah Elisha akan memberikan gambarannya nih teman-teman. Seperti ini loh yang disebut dengan segitiga siku-siku. Apabila kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, maka segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku. Coba kita lihat seperti apakah bentuknya. Wah, baru segmen 1 kita sudah langsung mengenal 3 macam segitiga. Dari siku-siku, segitiga lancip, dan juga segitiga tumpul. Sambil kita menyaksikan bagaimana Ustazah Elisha akan menggambarkan, Kak Pinky juga mau mengingatkan ya teman-teman, karena ini merupakan kalau di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya, menurut Ustazah Elisha, ini adalah pelajaran matematika yang baru saja mulai diajarkan pada saat awal semester kedua ini. Jadi teman-teman mungkin juga banyak dari kelas 8 yang baru mengenal, atau mungkin justru ada teman-teman yang sudah kenal sebelumnya tapi masih bingung sama materinya. Nah, nggak usah bingung teman-teman. Sekali lagi, yang mau bertanya secara langsung bisa langsung mengirimkan SMS atau WA. Sebutkan namanya, sekolahnya di mana, kelas berapa, pertanyaannya apa, atau salam-salamnya buat siapa juga boleh. Langsung saja dikirimkan via WA di 0823 30 899 899. Bisa langsung disiapkan, langsung kirim WA sekarang juga, nanti biar bisa dibahas langsung bersama dengan Ustazah Elisha, pengajar dari SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Nah, sekarang lagi digambarkan nih teman-teman. Nanti di segmen berikutnya juga akan ada contoh soal yang akan diberikan oleh Ustazah Elisha supaya teman-teman juga bisa belajar bareng. Terus ada challenge-nya juga loh. Kira-kira challenge-nya apa nanti? Nah, Us, boleh dijelaskan yang segitiga siku-siku dulu, Us? Oke, untuk segitiga siku-siku. Jadi untuk segitiga siku-siku, besar sisi miringnya, ya besar kuadrat dari sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi penyikunya. Jadi kalau dibuatkan rumus, C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Gitu. Itu untuk yang siku-siku. Kemudian untuk yang segitiga lancip. Nah, untuk segitiga lancip, besar sisi miring atau C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi lebih kecil, ya, lebih meruncing kecil, ya? besar C-nya lebih kecil, lebih pendek. Berarti siku-siku itu yang 90 derajat. Iya, betul. Ya? Tegak lurus 90 derajat. Oke, baik. Kalau
lancip kurang dari 90 derajat. Nanti kita lanjutkan kembali ya Us ya. Oke teman-teman sudah mulai memahami ya. Mudah-mudahan untuk segmen berikutnya kita akan bahas tuntas lagi. Apalagi ada contoh soal, kita akan latihan bersama-sama. Tetaplah bersama dengan kami di Sinau Nongoma bareng JTV. Dan kita kembali lagi masih bersama dengan kami tentunya di Sinau Nongoma bareng JTV, masih dengan pengajar dari SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Ada Ustazah Elisha Ayu Maulida SPD, biasa disapa dengan Ustazah Elisa, dan kita sekarang ini sedang belajar mengenai teorema Pythagoras. Nah, tadi kita sudah mempelajari mengenai karakteristik suatu segitiga. Takutnya teman-teman ada yang barusan join, boleh diulang lagi. Oh ya, teman-teman yang mau tanya-tanya boleh, nggak usah ragu-ragu, nggak usah sungkan. Langsung saja kirimkan SMS atau WA-nya, sebutkan namanya, sekolahnya di mana, kota atau tempat asalnya, kelas berapa. Pertanyaannya apa, mau salam-salam juga boleh nih ya. Langsung aja kirimkan WA di nomor yang ada di layar televisi 082330899899. Yuk kita lanjutkan Us. Buat yang barusan bergabung, jadi kita lagi belajar karakteristik suatu segitiga. Kita ulangi dari segitiga siku-siku. Silahkan Us. Karakteristik suatu segitiga ada 3. Yang pertama segitiga siku-siku, yang kedua segitiga lancip, yang ketiga segitiga tumpul. Nah, untuk segitiga siku-siku ya, kita misalkan sisi segitiganya ada A, B, dan C. C itu untuk sisi miringnya, sisi yang terpanjang. Nah, rumusnya adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Ini untuk segitiga siku-siku. Kemudian untuk segitiga lancip, C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Jadi kalau misalnya segitiga lancip ini besar C-nya, ya panjang C-nya lebih pendek dari jumlah A pangkat 2 dan ditambah B pangkat 2 gitu. Untuk yang ketiga segitiga tumpul. Segitiga tumpul besar C pangkat 2 lebih besar dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 gitu. Jadi bisa dilihat kalau misalnya pembandingnya ada di segitiga siku-siku ya. Kalau segitiga tumpul panjang C-nya lebih panjang daripada yang siku-siku ya, untuk yang segitiga siku-siku. Tapi kalau misalnya yang segitiga lancip lebih pendek daripada bagian C yang segitiga siku-siku gitu. Jadi bisa terlihat bentuknya pun juga berbeda ya. Bentuknya juga berbeda. Nah, inilah adalah segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Jadi ada 3 macam ya Us ya? Ada 3 macam. Siku-siku, lancip, dan juga tumpul. Baik, kalau begitu kita lanjutkan lagi Us. Lanjut. Oke, next slide. Oke, di sini ada contoh soal. Nah, contoh soal. Perhatikan kelompok 3 bilangan berikut. Yang pertama, yang A 3, 5, 6, B 4, 5, 6, C 6, 8, 10. Bilangan-bilangan di atas merupakan panjang sisi-sisi suatu segitiga. Tentukan karakteristik setiap segitiga tersebut. Oke, next slide. Langsung kita bahas ya? Ya, langsung kita bahas. Kita bahas. Yang pertama dulu. Untuk yang A 3, 5, 6. Nah, kalian perhatikan angkanya, cari angka yang paling besar dulu dari 3, 5, 6. Yang A ini 6 ya, yang paling besar. Berarti itu C kuadratnya. Itu yang C. 6 itu yang C. Jadi 6 pangkat 2 hasilnya 36. Kemudian 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 9, 5 pangkat 2 25. 9 ditambah 25 hasilnya 34. Nah, C-nya tadi kan hasilnya 36, berarti C-nya lebih besar daripada A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 atau 3 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Gitu. Ini maaf ya, ini ada salah kebalik. Jadi kesimpulannya berarti kalau C-nya lebih besar itu berarti segitiga tumpul. Oke, ini kebalik gitu, ya, ini kebalik teman-teman. Ya, maaf ya. Ini termasuk segitiga tumpul. Karena 6 kuadrat lebih besar daripada 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Iya.
Oke, lanjut untuk yang B ya. Yang B 4, 5, dan 6. Yang paling besar 6 6 juga. juga. Jadi 6 pangkat 2, 36. 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 4 pangkat 2, 16. 5 pangkat 2, 25. 16 ditambah 25 hasilnya 41. Berarti lebih besar dong. 41, jadi lebih besar. Gitu. Maka segitiga ini ya berarti nilai C-nya lebih kecil. Nilai C-nya lebih kecil, berarti ini segitiga lancip ya. Ini tadi betul. kebalik ya kesimpulannya. Jadi Gitu. cuma kesimpulannya aja yang tulisannya Ya, kebalik, kesimpulannya teman-teman. kebalik. Yang A tadi kesimpulannya itu adalah segitiga tumpul karena C-nya lebih besar Ya. daripada A kuadrat plus B B kuadrat. Sedangkan yang B ini hasilnya atau kesimpulannya adalah Segitiga lancip. Karena C-nya lebih kecil daripada A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 atau 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 36 lebih kecil daripada 41. Gitu. Baik. Oke. Kita ganti Next lagi slide berikutnya. Oh, ini Next juga kebalik ya, Us ya. 6 kuadrat Oh, di iya. situ juga lebih besar. Jadi harusnya lebih Tandanya. kecil. Oke, untuk yang C ya. Untuk yang C 6, 8, dan 10. Nah, angka yang terbesar berarti 10. 10 pangkat 2 hasilnya 100. 6 pangkat 2 36 ditambah 8 pangkat 2 64 hasilnya 100. Sama-sama 100 berarti termasuk segitiga siku-siku. Karena 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 8 kuadrat. Oh, paham Kak Pinky. Gitu. Berarti kalau misalnya yang C itu tadi itu lebih besar, itu udah pasti tumpul. Tapi kalau dia lebih kecil, itu udah pasti dia Lancip. lancip. Tapi kalau sama itu pasti siku-siku. Siku-siku. Baik kalau Gitu. begitu. Nah, teman-teman sudah paham ya, teman-teman? Yuk, sekarang kita kasih soal latihan, boleh ya? Boleh? Nah, kita kasih soal latihan sambil kita mempelajari lebih dekat lagi mengenai segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan juga segitiga tumpul. Sekarang lagi dibuat soalnya dulu sama Ustazah Elisha. Teman-teman yang mau bertanya sekali lagi silahkan ya, bisa langsung mengirimkan SMS atau WA-nya ke nomor 082330899899. Boleh tanya, boleh salam juga sama Ustazah, atau mungkin boleh ada soal yang bingung untuk dikerjakan, bisa dituliskan juga. Nanti akan dibantu dipecahkan bersama-sama dengan kami. Nah, sekarang ini, ini saya mau bacakan ya. Ada yang sudah mengirimkan WA. Hai, saya mau bertanya, keliling segitiga itu berapa sih? Mungkin rumusnya segitiga kali ya, Usia. Oke, ini untuk keliling ya. Jadi konsepnya keliling itu berarti kita menghitung semua sisi, semua jumlah sisi pada bangun tersebut. Kalau misalnya segitiga berarti punya 3 sisi. Nah, dari 3 sisi itu panjangnya berapa itu dijumlahkan. Gitu. Jadi untuk konsep keliling untuk semua bangun, tidak hanya segitiga, persegi panjang, itu berarti semua sisinya dijumlahkan. Tinggal dijumlahkan aja. Jadi sisi Gitu. tegak lurus, sisi Iya. samping, sama sisi miring. Miring itu dijumlahkan. Gitu. Itu untuk keliling. Nah, ini ada juga nih yang bilang, selamat siang, saya suka belajar matematika. Alhamdulillah. Namanya Agusman. Agusman ini siapa? Nama orang tuanya atau nama anaknya nih? Terima kasih ya sudah kirim WA ya. Oke, kita mau kasih contoh soal. Nah, sambil kita kasih contoh soal, teman-teman bisa melihat Kak Pinky sama Ustazah Elisha masih tunggu. Kalau dia mau tanya-tanya boleh. Mau kasih contoh soal yang sekarang lagi pusing di rumah, nanti bisa kita bantu untuk kita pecahkan ya teman-teman, yang berhubungan sama teorema Pitagoras. Wah, dulu Pak Pinky ngerasa pelajarannya susah banget, tapi begitu dijelasin sama Ustazah Elisha, aduh kok gampang ya. Nah, Kak Pinky yakin pasti teman-teman juga memahami dengan lebih dekat lagi sehubungan tentang teorema Pitagoras. Ini ada nih, dari Nasution, sekolahnya di MTS Ibadur Rahman, Lombok, kelas 8. Bagaimana metode penggunaan dari rumus segitiga, siku-siku, lancip, dan tumpul? Tadi sudah disampaikan. Nanti kita ulang lagi ya. Oke, silakan Oke, di sini ada segitiga. Nah, untuk sisi yang ini 10 cm, sisi yang sebelah sini 24 cm. Nah, kalian tentukan besar sisi miringnya, nilai X-nya. Kalian menentukan. Ditentukan sisi miringnya. Ya, boleh kita kasih bocoran lagi? Jadi kayak sisi siku-siku itu berarti C kuadrat
Jadi biar Oke. teman-teman ada contekannya, ada patokannya gitu. Oke, Siapa jadi tahu ada yang masih kelas 1 mau belajar, Us. ya. Jadi tadi rumusnya kan ini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi Itu yang ini yang siku-siku ya, Us ya? siku-siku. Ini siku-siku. Ini yang A, ini yang B, yang ini C. Yang C. Oke. Yang C. Kalau yang lancip, Us. Yang lancip, Patokannya tadi, Us. Silakan yang dituliskan. lancip. Mm-mm. Ya, segitiga lancip. Lebih kecil? Oke, pangkat Nah, 2. kalau yang tumpul? Segitiga tumpul. Nah, itu teman-teman ini patokannya ya. Jadi teman-teman kalau menentukan ini termasuk segitiga apa? Termasuk contoh soal yang diberikan sama Ustazah Elisha. Ada segitiga siku-siku yang paling atas. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Betul ya, Us ya? Betul. Kalau yang segitiga lancip itu C kuadrat lebih Kurang kecil hasilnya dibandingkan A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan yang segitiga tumpul adalah C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sekarang teman-teman dikasih challenge nih. Bisa dilihat ya, Us ya? Iya. Tinggal dihitung saja. Tinggal dihitung. Mm-mm. Tinggal dihitung, kalian tinggal hitung pakai rumus yang ini ya. Rumus yang di sini nilai X-nya ini berapa? Gitu. Nah, nanti kita akan bahas ya teman-teman. Kak Pinky yakin pasti teman-teman bisa. Sambil teman-teman hitung X-nya atau C-nya itu berapa, teman-teman juga tentukan ini termasuk jenis segitiga apa. Apakah segitiga siku-siku, ataukah segitiga lancip, ataukah segitiga tumpul. Dan cara menjawabnya bagaimana sih? Tinggal SMS atau WA aja teman-teman. Tentunya di nomor yang tadi sudah Kak Pinky informasikan, sebutkan namanya, sekolah di mana, kelas berapa, jawabannya apa, kirim ke 082330899899. Masih bersama dengan Ustazah Elisha dan kita akan segera kembali sesaat lagi. Kembali lagi ya, kita masih bersama dalam Sinawang Ngoma bareng JTV. Materi pelajaran kita seru banget. Ini adalah mata pelajaran matematika untuk siswa-siswi kelas 8. Berarti SMP kelas 2 ya, Us SMP ya? kelas 2. SMP kelas 2 dan materinya adalah teorema Pitagoras. Kalau di SMP Muhammadiyah 2 ini memang barusan diajarkan ya, Us ya? Ya, jadi teorema Pitagoras itu materi semester 2. Di awal semester 2. Jadi ini yang pertama diajarkan semester 2. Persekolahannya kemarin baru mulai, baru diajarkan kemarin. Iya. Wah, masih fresh nih Masih berarti. fresh, materinya masih fresh. Mudah-mudahan sih teman-teman di Muhammadiyah 2 begitu ngeliat lagi, diulang lagi, lebih paham lagi. Lebih paham. Nah, ini ada lagi yang bergabung. Kita baca dulu ya, Us ya. Monggo mau dibaca boleh, Us? Assalamualaikum, saya Yoga. Saya suka banget matematika. Salam dari Sidoarjo dan SDN Jemirahan kelas 6. Coba dong kelas 6. Oh. Nanti kalau materi untuk nanti SD, ya, materi SD yang lingkaran. iya, kalau SD itu ada harinya sendiri, yaitu hari Senin di Sinawang Ngoma. Jadi kalau hari Selasa khusus buat SMP, kalau SMA itu di hari Rabu. Us, kita lanjutkan kembali Oke, materi kita lanjut materinya. Oh, diingatkan kembali, Us, challenge-nya, Us. Oh ya, Silakan. challenge-nya. Jadi ini ada segitiga, sisi yang sebelah sini sisi tegaknya 10 cm besarnya. Kemudian yang alas 24 cm, kalian cari sisi miringnya, berapa panjang sisi miringnya, nilai X-nya. Nah, nanti kalian bisa pakai rumus yang ini. Nah, bisa pakai rumus yang di sini. Nah, nanti juga boleh Tuh. dituliskan dia itu termasuk segitiga yang apa? Ya. Apakah siku-siku? Ataukah Lancip, lancip? atau tumpul. Ataukah yang tumpul? Ditunggu ya, sekali lagi SMS 1 WA. Yuk cepetan yuk, pasti bisa. Kak Pinky yakin pasti bisa semuanya. Nanti kita kasih contoh soal lagi. Sekarang kita Oke. lanjutkan kembali. Kita lanjut. Ini ada lagi yang WA. Dari siapa ini, Us? Mutiara Cinta. Namanya Mutiara Cinta dari Belitang. Kelas 7 SMP. Negeri 1 Belitang. Negeri 1 Belitang. Saya mau nanya, Kak, bisa nggak ngajarin belajar kelas 1 SMP? Pasti nanti ada waktunya. Saya sangat suka pelajaran matematika, alhamdulillah. Yuk, kita lanjutkan materinya, silakan. Oke, next slide.
perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut khusus. Jadi ada dua sudut khusus ya. Yang pertama sudut 30 derajat dan 60 derajat. Yang kedua sudut 45 derajat. Jadi untuk yang pertama dulu sudut 30 derajat dan 60 derajat. Jadi di situ ada gambar segitiga siku-siku. Nah, segitiga itu punya 3 sudut. Ketika 3 sudut itu dijumlahkan ya, hasilnya 180. Nah, dari gambar yang pertama di situ ada segitiga siku-siku. Nah, untuk siku-siku itu berarti sudutnya 90 derajat dan 2 sudut yang lainnya itu ada 30 derajat dan 60 derajat. Nah, untuk kalian perhatikan, jadi di depan sudut 30 derajat itu ada garis AB. Kemudian di depannya sudut 60 derajat itu ada garis AC ya. Dan di depannya sudut 90 derajat atau sudut siku-siku ada garis BC. Nah, untuk ketiga garis ini perbandingannya adalah 1 dibanding akar 3 dibanding akar 2. Jadi garis yang di depannya sudut 30 derajat itu perbandingannya 1. Kemudian garis yang di depannya sudut 60 derajat perbandingannya akar 3. Garis yang di depannya sudut 90 derajat perbandingannya 2. Jadi untuk perbandingan ini sudah ketetapan, nggak bisa diubah-ubah lagi. Sudah rumus ya, paten, sudah rumus pasti gitu. Kemudian untuk yang gambar yang kedua ya, gambar yang kedua sudut 45 derajat. Nah, kalau misalnya sudut 45 derajat berarti untuk 2 sudut yang lainnya dari segitiga itu sama-sama 45 derajat. Perbandingannya di depan sudut 45 derajat ya, di depan sudut 45 derajat itu garis AB dan garis AC. Nah, itu perbandingannya 1. Kemudian garis yang di depan sudut 90 derajat itu garis BC, perbandingannya akar 2. Gitu. Jadi untuk yang sama-sama di depan sudut 45 derajat itu perbandingannya 1. Sama-sama 1. Jadi nanti ketika ada soal ya, ada soal yang segitiga yang ada sudutnya, kalian harus tahu dulu ini yang sudut 30 sama 60 atau yang sudut 45. Kalau kalian sudah tahu termasuk sudut yang mana, baru bisa mengerjakan, baru bisa menentukan perbandingan yang dipakai itu yang mana gitu. Yang 1 banding akar 3 banding 2 atau yang 1 banding 1 banding akar 2 gitu. Oh, jadi pokoknya patokannya kalau misalnya salah satu sudutnya 60 derajat, berarti satunya pasti 30 derajat. Iya. Itu buat siku-siku ya. Siku-siku. Jadi ini khusus untuk siku-siku. Satunya 45 derajat, udah pasti satunya juga 45 derajat. Oke. Gitu. Baik kalau begitu. Paham ya teman-teman? Perlu difoto? Difoto gambarnya boleh juga sih. Silakan dilanjutkan lagi, Us. Oke, next slide. Slide berikutnya. Next slide. Oke, ini langsung contoh soal. Jadi biar kalian lebih paham ya, lebih bisa membedakan mau pakai rumus yang mana. Oke, untuk contoh soal yang pertama, di sini ada segitiga yang sudut 30 derajat. Nah, ada kalian disuruh tentukan nilai X dan Y-nya. Kemudian untuk yang soal yang kedua itu untuk sudut yang 45 derajat. Kalian disuruh menentukan nilai P dan Q-nya. Oke, next slide. Oke, kita bahas untuk yang nomor 1 dulu. Yang nomor 1 dulu. Oke, ini yang ini ya, Us, ya contohnya. Ya. Jadi kalian harus tahu dulu ya. Kalian harus menentukan dulu di depan sudut 30 derajat itu ada garis X. Ya, garis X. Kemudian di depannya sudut 60 derajat itu ada 8, garis yang panjangnya 8. Kemudian di depan sudut 90 derajat itu ada garis Y.
Nah, dari situ kalian bisa menentukan perbandingannya 1 banding akar 3 banding 2. Nah, tadi soalnya disuruh menentukan nilai X dan Y. Kalian cari nilai, misalnya kalian pengen cari nilai X-nya dulu. Oke, cari nilai X-nya dulu. Berarti untuk yang Y disimpan dulu. Untuk yang Y dan pembandingnya, Y berarti perbandingannya yang 2. Itu disimpan dulu. Jadi pakai yang X banding 8 sama dengan 1 banding akar 3 gitu. Nah, X dibagi 8 sama dengan 1 dibagi akar 3. Karena yang ditanyakan adalah nilai X, jadi angka 8-nya harus dipindah ruas. Kalau misalnya perpindahan ruas, ya, kalau misalnya perpindahan ruas itu pembagi jadi pengali. Jadi kalau perpindahan ruas itu sebaliknya, kalau awalnya pembagi, ketika pindah ruas itu jadi pengali, atau misalnya awalnya pengali, ketika pindah ruas jadi pembagi. Nah, 8-nya pindah ruas, 8 kan pembagi awalnya, pindah ruas ke kanan jadi dikalikan 8 jadi pengali. 1 dikalikan 8 hasilnya 8, berarti 8 per akar 3. Oke, Us mungkin boleh dibantu pakai papan tulis, Pakai Us, papan biar lebih tulis enak ya? kali menjelaskannya. Iya, silakan Us. Jadi teman-teman sudah mendapatkan gambarannya, tapi prosesnya sisi sebelah kanannya, sisi sebelah Sini kanan, ya. Di sebelah situ aja, Us. Oke. Mau saya bantu, saya hapuskan? Ini dihapus dulu ya. Yang ini aja, Us, yang dihapus. Saya bantu ya. Nah, jadi ini contoh soalnya penyebutan Us. Ini tadi yang contoh soal. Nah, silakan Us. Oke. Oke, nah setelah kalian menemukan ini, ya X dibanding 8 banding Y sama dengan 1 dibanding akar 3 dibanding 2. Nah, kalian mau cari yang mana dulu, X atau Y dulu? Kalau misalnya cari nilai yang X dulu, berarti ini Y sama 2 disimpan dulu, nggak usah dipakai, ya nggak usah dipakai dulu. Pakai yang X banding 8 sama dengan 1 dibanding akar 3. Ini, nah ini bisa jadi X dibagi 8 sama dengan 1 dibagi akar 3. 1 dibagi akar 3. Nah, yang ditanyakan kan nilai X-nya. Berarti 8 ini harus pindah ruas. Ketika 8 ini sebagai pembagi dan dia harus pindah ruas, nah itu berarti harus jadi pengali. Jadi nilai X sama dengan 1 dibagi akar 3 dikalikan 8. Nah, gitu. lebih paham kan sekarang? Oh, maksudnya Nah. pengali begitu. Ya. Lalu, Jadi, Us? Hasilnya 1 dikalikan 8 8. dibagi akar 3. Jadi ini untuk nilai X-nya. Gitu. Ini untuk nilai X-nya. Sekarang untuk nilai Y. Dihapus dulu ya. Di bawah ini aja, Us, nggak apa-apa. Di bawah. Us. Yang ini. Yang ini ya. Yang ini dihapus. Nah, kan teman-teman nanti tinggal kita tuliskan lagi Ya. rumusnya di atas. Nah, sekarang untuk yang nilai Y. Nah, untuk nilai Y berarti X-nya disimpan dulu. X sama 1 disimpan dulu. Jadi kita pakai 8 dibanding Y sama dengan akar 3 dibanding 2. 8 dibagi Y Iya. sama dengan akar 3 per 2. Nah, kan yang ditanyakan adalah Y, ya. Y, jadi Y ini nggak boleh sebagai penyebut, sebagai pembagi, harus di atas, harus pembilang. Nah, jadi diubah. Y-nya pindah ruas ya. Y-nya pindah ruas. Ketika Y pembagi pindah ruas jadi pengali. Akar 3 dibagi 2 dikalikan Y. Nah, di sini Y-nya masih punya teman, masih ada akar 3 sama 2. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang ditanyakan nilai Y. Kalau yang ditanya Y berarti Y-nya harus berdiri sendiri. Berarti akar 3 dibagi 2 ini juga harus pindah ruas. Gitu.
Di sini ya. Nah, ini ya, ini kan pembagi pindah ruas jadi pengali. Jadi 8 dikali 2. 2. Nah, yang akar 3 sebagai pembilang, ketika dipindah ruas dia jadi pembagi. Jadi ada di bawah. Kalau awalnya di atas, ketika pindah ruas jadi di bawah. Tapi kalau awalnya di bawah, ya ketika pindah ruas dia jadi di atas. Berarti 8 kali 2 dibagi akar 3. Kali 2 dibagi akar 3. Ini nilai sama dengan Y-nya. Wah. Nah, 8 dikali 2 16. 16 dibagi akar 3 itu nilai Yeay. Boleh dihitung ya teman-teman untuk bisa membuktikan oh seperti ini hasilnya 16 dibagi akar 3 sama dengan berapa. Terus kalau yang tadi itu 8 dibagi akar 3 sama dengan berapa. Wah, sudah terpecahkan ya permasalahan kita. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Dan nanti di segmen berikutnya Kak Pinky mau ingetin lagi challenge-nya. Jangan lupa loh ya, tadi teman-teman dikasih challenge untuk mencari sisi miringnya. Rumusnya tadi boleh dituliskan sekali lagi, Us. C kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Gampang sekali teman-teman. Bahkan udah dikasih rumusnya. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama dengan kami di Sinau Ngoma bareng JTV. Wah, seru sekali ya kita hari ini belajar mengenai teorema Pythagoras. Kita lebih kenal dekat mengenai segitiga. Dari segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan juga segitiga tumpul. Tapi hari ini banyak dibahas mengenai segitiga siku-siku. Nah, sebelum kita pembahasan lagi ke materi, Kak Pinky sama Ustazah Elisha mau mengingatkan, kita punya challenge loh buat teman-teman. Ini gampang sekali challenge-nya. Sekali lagi, monggo silakan diulang. Challenge-nya tadi ya, kalian cari nilai X-nya di sini. Di sini ada segitiga, sisi tegaknya ada panjangnya 10 cm, kemudian sisi alasnya 24 cm. Kalian cari panjang sisi miringnya atau nilai X-nya berapa. Pakai rumus yang di sini. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, kalau teman-teman udah nemu, teman-teman juga pasti udah tahu ini jenis segitiga apa. Iya. Bahkan sudah dipilihkan lagi rumusnya sama Ustazah. Ini ada yang bergabung. Waalaikumsalam. Saya Lia dari MTS Tri Bakti Rembang, kelas 7. Berarti kelas 1 SMP ya? Betul ya, Us ya? Jawabannya X sama dengan 676. Betul atau enggak nanti kita simpan dulu ya, Us ya. Nanti di segmen berikutnya aja. Yang lainnya yuk, SMS atau WA lagi masih ditunggu. Nggak usah ragu-ragu, nggak ada yang salah-salah banget, nggak ada yang bener-bener banget. Namanya juga belajar. Kan kita harus mencoba ya, Us harus ya. coba. Matematika itu harus coba ngerjakan soal-soal. Hai Kak, mau bantu jawab challenge nih. Namanya Nanda Ayu Pitaloka. Monggo silahkan dilihat. Oke, jika C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, maka C pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. Hasilnya 676. Akar dari 676 hasilnya 26. Jadi Betulkah itu? segitiga siku-siku, termasuk segitiga siku-siku. Oke. Nah, nanti kita akan bahas lagi ya. Terima kasih. Nanti yang lainnya bisa dikirimkan lagi WA-nya. Nanti akan dibahas betul atau tidak jawaban dari teman-teman. Sekarang kita kembali lagi ke materi. Lihat materi lagi. Ini. Pembahasan nomor 2. Pembahasan yang nomor 2 Next ya. slide. Ya, kita hapus lagi Us yang sebelah situ, Us. Oke, ini pembahasan yang nomor 2. Yang nomor 2 tadi segitiganya pakai segitiga yang sudutnya 45 derajat. Ya. Nah, berarti untuk garis P itu di depan sudut 45 derajat. Jadi garis P dan Q itu di depannya sudut 45 derajat. Berarti perbandingannya 1. P dibanding Q dibanding 5 akar 2 sama dengan 1 dibanding 1 banding akar 2. Ini. Nah, sekarang cari salah satunya dulu. Kita cari yang P dulu. Yuk kita lihat dulu bagaimana penghitungan Ustazah di papan tulisnya. Silakan. P dibanding 5 akar 2 sama dengan 1
dibanding akar 2. Sama seperti tadi ya caranya. P per 5 akar 2 sama dengan 1 dibagi akar 2. Wah, Us nih ada yang kirim sampai foto-fotonya loh, Us. Mau nanya soal. Tanya soal. Nanti ya, Us ya. Nanti Nanti habis kita gini bahas. Keisha akan kita bahas. Kita selesaikan Oke, dulu materinya. kita selesaikan dulu ya, lanjut ya. Nah, sama seperti tadi, yang kita cari nilai P-nya, berarti 5 akar 2-nya harus pindah ruas. Dia pembagi, pindah ruas jadi pengali. Berarti P sama dengan 1 dibagi akar 2 dikali 5 akar 2. Ini. Nah, 1 dikali 5 akar 2 hasilnya 5 akar 2. Tetap ya. Jadi 5 akar 2 dibagi akar 2. 2. Nah, akar 2 bisa dibagi akar 2 sama. Dicoret. Hasilnya 5. Hah? Nah, Jawabannya P adalah 5. P-nya 5. Nah, ini untuk yang P, sekarang yang Q. Kalian perhatikan P ya, P sama Q perbandingannya sama. Sama-sama 1. Perbandingannya sama-sama 1. Berarti jawaban Q itu sama dengan jawaban P. Kalau P-nya diketahui hasilnya 5, berarti nilai Q-nya juga 5. Kalian sudah nggak perlu ngerjakan lagi. Gitu. Jadi nggak usah dikerjain. Nggak usah dikerjakan lagi, Karena nggak usah jawabannya sama. hitung lagi karena jawabannya udah sama. Wow, ternyata Gitu. sesimpel itu ya teman-teman ya. Q sama dengan P. Sama dengan 5. Karena Baik, kalau korbannya begitu. sama. Boleh kita lihat tadi ada yang meminta tolong dibantu untuk mengerjakan Oke. soalnya. Silakan teman-teman. Kasih lihat dong, tadi ada WA yang minta tolong dibantu untuk Ustazah Elisha memecahkan permasalahannya. Nomor 2, Us. Loh, Soal nomor 2-nya kok nomor nggak 2-nya kelihatan di atas? Agak turunin dikit. Tetap aja nggak Ini, kelihatan. Ini harus diklik. Jika, Oh, ini nih. Jika kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lain, segitiga tersebut adalah segitiga. Nah, kuadrat sisi terpanjang Lebih besar. jika kuadrat sisi lebih besar dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Berarti yang mana? Tumpul. Tapi lulus. Bener Ya ya, Us, kan, ya? jadi yang terpanjang itu lebih besar daripada jumlah kedua sisinya, berarti termasuk tumpul. Dilarang protes ya, yang di studio dilarang protes. Kan lulus ya, Us, ya kan Iya, bener. benar. Oke, jadi itu salah satu rumusnya ya, Us ya. Jadi Iya. kalau C kuadrat itu lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, itu berarti tertumpul. tumpul. Tapi Gitu. kalau C kuadrat lebih kecil. Lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat berarti lancip. Nah, Tapi kalau sama hasilnya berarti segitiga siku-siku. dilanjutin lagi, Us. Kalau nomor Oke. 3. Nomor Ini 3. kayaknya dapat tugas dari sekolah, nggak apa-apa deh, kita bantu. Sisi-sisi berikut yang membentuk segitiga siku-siku. Nah, ini berarti harus dihitung dulu. Satu persatu, Us, Yang berarti A ya. ini tadi kayak challenge yang ini caranya hampir sama seperti challenge yang tadi Oh, gitu. pokoknya Jadi ini harus rumusnya- dihitung dulu gitu. Dikasih rumus dulu ya, Us, ya berarti ya. C kuadrat sama dengan Jadi rumusnya sebenarnya sama. Sama ya untuk ini. karena Cuma nanti siku-siku ya. ya kalian tinggal perhatikan, dipilih dulu dari misalnya yang A 24, 26 sama 10. Berarti yang C-nya itu yang 26. Nah, nanti tinggal dijumlah 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Itu apa hasilnya? 26 kuadrat. Nah, kalau hasilnya sama berarti siku-siku. Kalau hasilnya lebih besar yang 26 pangkat 2 berarti yang tumpul kayak gitu. Gitu juga sama yang jawaban B. Jadi dihitung satu-satu Iya, ya, Us. dihitung satu-satu. Ini C kuadratnya berarti yang 30. Yang 30. Oke. Yang C berarti C kuadratnya yang 30. Kemudian yang D berarti yang C-nya 25. 25. Gitu. Yuk, Jadi langsung. dihitung dulu. Alvina gitu. langsung dicoba ya, dihitung satu Dicoba persatu. dulu ya. Kalau hasil C kuadratnya itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti ya itu yang termasuk segitiga siku-siku. Iya, Baik, kalau gitu. begitu ada lagi WA yang masuk yang bisa jawab untuk challenge kita tadi, boleh dikasih lihat. Sambil kita menunggu untuk WA dari teman-teman diingatkan kembali, silahkan. Challenge kita, Oke, challenge-nya tadi ya. Jadi ini ada segitiga. Sisi tegaknya panjangnya 10 cm, kemudian sisi alasnya panjangnya 24
cm. Kalian cari berapa panjang sisi miringnya atau nilai X-nya. Rumusnya di sini sudah ada. Oke. Sama Ustazah dibantu. Kalau udah rumusnya itu berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B Tambah kuadrat. Itu sudah pasti. Ya. Segitiga Siku-siku pasti itu. gampang sekali. Jadi untuk itu teman-teman, yuk sekali lagi silahkan untuk mencoba, kita berhitung bersama ya teman-teman. Bisa langsung dikirimkan jawabannya. Yuk langsung SMS atau WA aja. Jadi kita mau lihat nih teman-teman memahami betul atau tidak dari yang disampaikan oleh Ustazah Elisha. Terutama buat teman-teman yang ada di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya loh. Yang kemarin baru dapat materi ini. Silahkan kirimnya ke 082 330899899. Jadi teman-teman sebutkan namanya, sekolah di mana, kelas berapa, cari tahu dari gambar yang sudah disiapkan oleh Ustazah Elisha ini X-nya atau C kuadratnya itu berapa. Ya. Hai, saya Ais, mau tanya gimana caranya mencari nilai X dari Ais Nika Ardila. Serius namanya Ais Nika Ardila? Wah, kayak nama penyanyi zaman dulu, pasti mamanya ngefans ini. Dari Kelas SMP 8. SMP 1 Madang suku 3. Dia tanya cari X-nya itu Cari gimana? nilai X-nya. Nah, ini pakai rumus yang ini, yang C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, A-nya yang 10, B-nya yang 24. Tinggal dicari nilai C-nya. Kita boleh bantu Gitu. sedikit kali ya Us ya, tapi jangan sampai hasilnya. Mungkin teman-teman ada yang masih bingung, silakan Us. Oke, langsung di sini ya. Ya langsung aja Us. Jadi nilai C kuadrat itu Nah sambil Ustazah hanya mengerjakan, kita jeda 10 dulu ya. pangkat 2. Setelah ini kita kembali. Yang pasti teman-teman jangan lupa buat ikutan. Nanti kita tunggu WA-nya sesaat lagi di Sinau Nonggomah bareng JTV. Jadi itu udah dimasuk-masukin ya Us ya. Sama dengan Jadi gimana teman-teman, sudah berhasil menjawab challenge kita? Ada lagi nggak yang gabung nih? Saya Laila, Musyarafah kelas 7 SMP Sulawesi Barat, salam buat guru aku. Oke, terima kasih. Nah yuk kita bahas, silahkan. Jadi ini adalah challenge kita. Yang tadi yang udah WA diperhatikan. Semoga jawabannya bener ya semuanya ya. Tadi ada beberapa sih yang udah bener kok katanya Ustazah sih gitu. Betul kak itu? Ayo kita cek bersama-sama. Udah dikasih rumusnya juga loh teman-teman, udah dikasih tahu nih segitiga siku-siku. Udah tahu ya rumusnya, pakai yang ini ya, rumus C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, yang A itu yang 10 cm, berarti 10 pangkat 2 ditambah B-nya 24 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 100, 24 pangkat 2 576. Hasilnya 676. Nah, ini masih nilai C pangkat 2 ya, nilai C pangkat 2 atau nilai X pangkat 2. Berarti nilai X-nya adalah akar dari 676. Hasilnya 20. Us coba lihat nih Us, coba lihat Us. Coba lihat Us, apakah sesuai dengan jawabannya Ustazah? Oke, benar. Benar. Ya. Dia sampai di akar loh Us. Ini dari Imas Jenifah. Sekolahnya di mana? Kelas berapa? Boleh dikasih tahu biar bisa disapa langsung. Mungkin ini aja sih ini kan sudah 676 itu ada akarnya, 26-nya sudah nggak perlu akar lagi. Mungkin salah gitu, salah taruh ya. Maksudnya ini 676 di sini. Salah taruh. Baik, berarti rata-rata teman-temannya sudah memahami. Sudah memahami. Nah, karena kemarin kalau di SMP Muhammadiyah 2 kan baru hari pertama baru ya, hari mendapatkan pertama. materi. Biasanya kesulitannya anak-anak pada saat pembahasan tentang apanya, Us? Yang paling sulit itu lebih ke membahas yang tadi, yang untuk sudut 30, 60, kemudian sudut 45 itu lebih sulit karena anak-anak harus menentukan dulu perbandingannya, mau pakai perbandingan yang 1 banding akar 3 banding 2 atau pakai perbandingan yang 1 banding 1 banding akar 2. Itu yang lebih sulit yang di situ. Tapi kalau untuk yang
dasar untuk yang rumus yang segitiga siku-siku yang C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 itu mereka sudah cepat memahami. Jadi yang kita kasih Gitu. challenge ini udah pada paham semua Ya, ya Us ya? sudah paham. Yang kesulitan tuh adalah segitiga siku-siku pada saat ada yang sudut 30, Ada khusus 60, ya, ada 45. itu. Nah, Itu lebih sulit kira-kira dipahami. apa pesannya buat teman-teman supaya semakin bisa dengan mudah memahami mengenai teorema Pitagoras ini, Us? Oke, yang pertama kalian harus tahu dulu konsep dari teorema Pitagoras itu apa. Jadi jangan terpaku dengan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, enggak, karena ABC ya, huruf ABC itu hanya permisalan, hanya simbol. Tapi nanti ketika misalnya kalian dihadapkan dengan simbolnya bukan ABC, kalau kalian nggak memahami maksud dari teorema itu, nanti akan bingung sendiri. Kalau misalnya nanti diubah jadi KLM misalnya, nanti kalau kalian nggak paham pasti nanti bingung sendiri. Jadi dipahami dulu konsep untuk Pitagoras itu apa gitu. Jadi kalau konsep untuk Pitagoras adalah kuadrat ya, kuadrat dari sisi miring atau sisi terpanjang itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi sikunya gitu. Jadi itu untuk teorema Pitagoras. Jadi dipahami itu dulu. Kalau kalian sudah paham maksud dari teorema Pitagoras itu apa, nanti untuk mengerjakannya itu pasti akan lebih paham, langsung paham gitu. Untuk yang segitiga khusus ya tinggal dipelajari aja, diperbanyak mengerjakan soal-soalnya, karena kunci matematika itu harus sering ngerjakan soal. Sering Gitu, berlatih. sering berlatih gitu. Baik, kalau begitu. Aduh, Ustazah seru banget ya 1 jam kita, dan ternyata kita bisa melihat bagaimana teman-teman yang ada di seluruh Indonesia juga ikut sekali untuk bisa mengerjakan bersama Iya. dan menunjukkan kalau matematika ini memang sangat disukai untuk anak-anak zaman sekarang. Itu good job loh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Elisha Ayu Maulida SPD atau Ustazah Elisha, Ya. pengajar dari SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Surabaya. Tempatnya di mana SMP Muhammadiyah 2? Di Jalan Genteng Muhammadiyah. Jalan Genteng Muhammadiyah. Iya, Dan Jalan nanti ada kelas lagi habis gini, Us? Hari ini kebetulan nggak ada, besok. Besok ada. Nah, bisa dibahas ya. Besok Yang hari ada. ini mengikuti pelajarannya ada yang bingung langsung tanya sama Ustazah. Baik, kalau begitu Us, Iya. terima kasih. Salam buat teman-teman di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya. Baik, kalau begitu sekarang adalah saatnya buat Kak Pinky harus menyudahi terlebih dahulu perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membuat teman-teman semakin semangat belajar di rumah saja. Bukan berarti membuat teman-teman menjadi malas dan ogah-ogahan ya. Justru semakin semangat. Tunjukkan bahwa anak Indonesia itu luar biasa. Sekarang saatnya buat Kak Pinky pamit dulu. Patuhi orang tua, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan COVID-19, dan mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya. Baik, kalau begitu selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.